doesn't matter. We are all Indonesia. Dunia sepak bola tengah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar permainan. Ia menyaksikan sebuah gerakan budaya. Sebuah letupan ekspresi visual dan emosional dari tribun stadion yang tak bisa diabaikan. Setelah kemenangan epik tim nasional Indonesia atas salah satu raksasa sepak bola Asia, China, atensi global tak hanya terarah pada para pahlawan lapangan, tetapi juga justru pada gelora yang membuncah dari balik tribun. Dalam sebuah pernyataan, Michael Fender, Direktur Kreatif Opening Ceremony Piala Dunia 2026, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kreativitas dan semangat yang ditunjukkan oleh supporter Indonesia. Apa yang dilakukan supporter Indonesia bukan hanya unik, tapi revolusioner. Kami ingin semangat itu hadir di pembukaan nanti. Mereka bisa menjadi bagian dari segmen utama atau bahkan memimpin momen spesial, ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama ESPN. Pernyataan tersebut bukan sekadar basa-basi diplomatis. Ini adalah pengakuan resmi atas kiprah supporter Indonesia sebagai kekuatan budaya yang mampu menyentuh emosi dan memukau dunia. Dan FIFA membuka pintu emas bagi para supporter tanah air untuk tampil di panggung paling prestisius di jagat sepak bola, Opening Ceremony Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Rencananya, supporter Indonesia akan diberikan ruang dalam segmen utama pembukaan, baik sebagai elemen visual, performatif, hingga pengisi tema khusus yang merepresentasikan semangat kolaborasi global. Bukan cuma soal adu strategi dan ketegangan di lapangan, tapi juga suasana stadion yang luar biasa hidup. Dari sisi tribun selatan, kelompok Ultras Garuda menyajikan koreografi yang menarik dengan sentuhan humor dan imajinasi. Tifo mereka menggambarkan tokoh bergaya kartun, mirip karakter dalam The Simpsons, mengenakan jersey merah timnas Indonesia. Karakter tersebut tengah menunggangi burung Garuda sambil mengarahkan teropong ke arah dua bendera, Amerika Serikat dan Kanada, tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Karya ini melambangkan harapan dan fokus timnas Indonesia untuk bisa tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Tifo dan koreografi yang ditampilkan tidak hanya menjadi hiburan visual semata, tetapi juga mencerminkan kekuatan identitas, sejarah, dan semangat nasional. Pertandingan ini menunjukkan bahwa dukungan supporter Indonesia bukan hanya soal suara dan nyanyian, tetapi juga ekspresi visual yang kuat dan syarat makna. Timnas Indonesia bukan hanya mencetak sejarah di lapangan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan budaya dan sepak bola di tingkat global.
kelompok supporter La Grande Indonesia, LGI, yang menempati tribun utara GBK, menghadirkan koreografi spektakuler. Karakter legendaris Indonesia Gatot Kaca yang memecah tembok Cina. Kehadiran koreografi megah ini langsung curi perhatian dunia. Melalui warna-warni bendera, chant penuh semangat, dan formasi koreografi yang kompak jadi suguhan visual yang memanjakan mata. Suasana stadion seolah berubah jadi panggung perjuangan, di mana semangat nasionalisme dan cinta tanah air terpancar jelas dari tribun penonton. Kehadiran koreografi itu jelas menambah daya tarik tersendiri. Bahkan, bukan cuma penonton lokal yang terkesima, pertandingan ini juga ditayangkan di lebih dari 150 negara. Dari Asia, Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika, jutaan pasang mata menyaksikan langsung bagaimana Garuda bertarung habis-habisan di lapangan. Ini lebih dari sepak bola. Ini adalah momen di mana Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa kita bukan hanya punya skill dan strategi, tapi juga semangat juang dan kebanggaan terhadap cinta tanah air. Selebrasi ala Ole Romeni tak ada duanya. Dari anak-anak kecil hingga orang dewasa di seluruh penjuru tanah air, semuanya antusias menirukan gaya selebrasinya. Bagi Ole, selebrasi itu bukan cuma soal merayakan. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia ingin menunjukkan bahwa selebrasinya melambangkan kehormatan. Seolah ingin berkata, "Aku berdiri di tengah-tengah kalian, bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tapi hadir di antara rakyat." Karena bagi Ole, selebrasi yang ia lakukan bukan sekadar gaya, tapi cermin dari ketegasan, kesederhanaan, dan kecintaannya pada Indonesia. Lewat eksekusi penalti yang tenang dan penuh keyakinan, tepat di menit ke-45, dan setelah bola bersarang di gawang Cina, stadion pun bergemuruh. Ole langsung mengangkat tangan, bukan hanya untuk merayakan, tapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada supporter Garuda. Usai laga, ia tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya. "Ini luar biasa. Ini adalah fans terbaik di dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah datang dan mendukung kami. Ini berarti segalanya bagi kami, dan kami berharap bisa merasakannya di setiap pertandingan," ujar Ole penuh haru. Ia juga menegaskan bahwa semangat dan sorakan para supporter adalah energi utama yang menggerakkan tim. Karena berkat kalian, timnas Indonesia bisa seperti ini. Kemenangan tersebut membawa Indonesia naik ke peringkat ketiga, klasemen sementara grup C, dengan torehan 12 poin dari 9 pertandingan. Dan sebagai buah dari kerja kerasnya, 1 gol krusial, serta penampilan yang impresif sepanjang laga, Ole Romeni pun dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan sengit melawan China. Momen kemenangan ini dirayakan dengan sorak-sorai yang membelah langit malam. Sebuah momen penuh haru yang menggema hingga ke sudut-sudut hati para supporter. Dan di tengah gegap gempita itu, Shana Senen tampil membawakan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan. Ia berdiri bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai suara hati bangsa. Suara lembutnya mengalun pelan, tapi menusuk.
Indonesia. Sebuah babak di mana suara dari tribun bisa bergema ke seluruh dunia.